Selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Pagi. Selamat pagi, Pak Pagi, Julius. Berkat Pak. dalam. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat luar Pak. biasa, Luar Pak. biasa. Nah, luar biasa. Oke, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dengan saya Pak Julius Wantoro ya. Oke, kita salam dulu. Salam Veritas. Salam Salam Veritas. Veritas, semangat Semangat. perubahan Perubahan Semua semua untuk untuk Tuhan. Tuhan. Oke, Pak Julius akan absen dulu. Ya. Francisca ada? Hadir. Siska Adelia? Hadir? Siska? Hadir, Pak. Helena ada? Hadir, Pak. Nicholas ada? Ya, Sakura ada? Hadir, Pak. Santa? Hadir, Pak. Wana? Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, mari kita buka dulu dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Oh, sesuai absen ya. Dari Francisca. Ya, nomor Silakan, yuk. 1. Oke, kita doa dulu Pak Julius dan teman-teman. Kita berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatilah pelajaran kami hari ini. Semoga berjalan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Francisca untuk Pak. doanya. Nah, sebelumnya Pak Julius akan ajak kalian untuk nah, Yeay. pasti kalian udah pernah mendengar lagu ini. Goyang-goyang tangannya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak Saya tidak menembak saya laskar Kristus. Oke, ya. Bernyanyinya sungguh luar biasa ya anak-anak hari ini. Pasti tadi pagi sudah sarapan toh, maka hari ini sungguh bersemangat ya. Anak-anak ya, Tuhan yang baik itu ya seperti ini nih, harus pada bersemangat ya menjadi apa laskar Kristus juga. Nah, pada hari ini ya pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, ada yang tahu ini foto siapa? Foto Pak Guru. Oh Pak ya, kira-kira Julius. kalau melihat Pak Guru. fotonya Pak Yul ini, kira-kira Pak Yul ini punya kelebihan apa ya? Punya kacamata lebihnya, Pak. Apa? Lebihnya Mengajar, punya Pak. kacamata. Oh, mengajar, benar sekali. Nah, Ngajar. kalau dari kalian sendiri kelebihan itu apa? Bakat yang dimiliki. Kemampuan. Sesuatu yang dimiliki ya, kemampuan. Terus kekurangan? Yang tidak dimiliki lah, Pak. Oh, yang tidak dimiliki. Oke, baik sekali. Keterbatasan, Pak. Ya, Keterbatasan. batasan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, ya, anak-anak akan diajak ya untuk mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Nanti berdasarkan bacaan kitab suci. Jadi Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nanti secara berkelompok bisa berdiskusi bersama. Kemudian bisa mengaitkan kelebihan dan kekurangan dari yang dimiliki dengan menginspirasi kita dari Tina yang jenius. Nanti kita akan lihat bersama ya. Kemudian, nah ini yang terpenting adalah bisa menerapkan kelebihan dan kelebihan yang kalian miliki. Ya, tentunya sesuai dengan bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ya.
Nih. Nah, di sini, nah, dalam pertanyaan besar kita dalam materi ini, nah, bagaimana menurutmu pribadi yang unik itu? Nah, unik itu adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. Lain. Nah, tentunya dalam diri kita. Nah, nanti kita akan lihat bersama dalam proses pembelajaran kita, bagaimana sih ya? Menurut saya itu pribadi yang unik itu seperti apa? Nah, kita lihat bersama, kita belajar dalam proses hari ini ya. Nih, Pak Julius ada sebuah cerita. Nah, cerita pendek. Nah, kelebihan dan kekurangan. Ya, kita lihat bersama. Halo, salam veritas, semangat, perubahan, semua untuk Tuhan. Nah, kita berjumpa lagi dengan Pak Julius Swantoro ya, dalam pembelajaran PAK, Pendidikan Agama Katolik. Nah, tema kali ini kita akan belajar mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini Pak Julius punya sebuah cerita pendek ya, yang berjudul tentang Tina Jenius. Nah, seorang siswa bernama Tina memiliki kelebihan dalam bidang matematika. Ia selalu mampu menyelesaikan soal-soal dengan cepat dan tepat, serta sering membantu teman-temannya memahami materi atau soal yang sulit. Kelebihan ini membuat Tina percaya diri dan sering diandalkan dalam kelompok belajar. Namun, Tina juga menyadari kekurangannya dalam hal berbicara di depan umum. Ia sering merasa gugup dan tidak percaya diri saat harus presentasi di kelas. Nah, nih Tina ini ternyata mempunyai kelebihan yang bisa digunakan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Bagaimana denganmu? Ayo. Ya, itu sebuah video pendek. Nah, halo. Nah, sekarang Pak Yul akan mengajak kalian melihat sekitar kita. Siapakah yang di sini apa namanya mempunyai kurang lebih punya kelebihan seperti Tina tadi? Ada nggak? Saya punya kelebihan, Pak. Oh, ada apa? Wana? Kelebihan saya bermain musik, Pak. Bermain musik. Nah, ada yang lain lagi? Saya, Pak. Apa, Elena? Saya suka bernyanyi, Pak. Suka bernyanyi. Oke, baik. Nah, banyak sekali ya di sekitar kita itu yang memiliki kelebihan-kelebihannya. Tentunya juga kekurangannya. Nah, sekarang Pak Yul akan mengajak kalian berdiskusi lebih dalam lagi. Nah, Pak Yul sudah membuat sebuah kelompok ya. Kelompok satu ada Francisca. Nah, kelompok dua Oke. ada Helena. Ya, Kelompok tiga Pak. ada Nicholas, kelompok empat ada Sakura, kelompok lima ada Wana. Ya, Ya, silakan Pak. diingat-ingat ya, diingat-ingat kelompoknya. Ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang, nah, Pak Yu tadi juga sudah membagikan LKPD kalian. Nah, itu sudah di meja kalian tuh. Silakan dilihat dulu. Yang seperti ini ya. Sudah ketemu? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, kalau sudah silakan dilihat ya. Di situ sudah ada pertanyaan sama cerita pendeknya tadi. Silakan masuk dalam kelompok, bisa diskusikan bersama, ya. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. belum? Udah, Pak. Sudah selesai? Ya, Ya. oke, baik. Kalau sudah selesai, nah, sekarang Pak Yuli akan mengajak kalian. Nah, nih, Pak Yuli mempunyai bacaan kitab suci.
yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Nanti yang 14 kelompok 1, 15 kelompok 2, 16 kelompok 3, 17 kelompok 4, 18 kelompok 5. Begitu ya. Oke, Jadi Pak. bergantian. Oke, yuk kita Pak, mulai. Satu Kelompok dari 1. ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. tetapi Ya, Pak. hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk bacaan kitab sucinya. Ya, di sini Tuhan Allah sungguh mengajak umatnya untuk mengembangkan apa yang sudah diberikan. Ya, tuh maka di LKPD kalian di situ coba dilihat. Nah, di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, coba dikerjakan terlebih dahulu dalam kelompoknya. Ya, silakan. Sudah? Pak, izin minum, Betul, Pak. Pak. Oh ya, sudah ya. Udah Oke, selesai, Pak nah sekarang, Julius. mari kita presentasikan. Oke. Ya, presentasikan nanti kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 2, 3 3, 4 4, kelompok 5 nomor 5 ya. Oke, Ya. dari Francisca dulu. Ya, dari Silakan. kelompok saya, Pak, yang kelompok 1 kan pertanyaannya menyebutkan 3 kelebihan. Nah, kemudian kelebihan yang dipunya itu saya suka menggambar. Kelebihan saya bisa menggambar, katanya gambar saya bagus. Nah, ini misalnya ada tugas menggambar, karena saya punya kelebihan menggambar, jadi nilainya bagus, Pak, untuk pelajaran menggambar ini. Terus kelebihan yang kedua yang saya tahu saya cepat menghafal pelajaran. Jadi kalau ulangan saya bisa cepat ngafalinya. 2 itu, Pak, yang saya Oke. tahu kelebihannya Ya, tuh. terima kasih. Mari kita beri tepuk Ya, Pak. tangan. Ya, dari kelompoknya 2. Soalnya di Kelompok sini, 2, Pak, Helena. 3 kekurangan yang kamu miliki. Ah, Oh ya, Pak. Yang kurang bisa kamu miliki apa? Coba. Saya nggak bisa manjat, Pak. Nggak bisa manjat. Ya, Iya, terus Pak. apa lagi? Terus, Itu Helena suka buru-buru mengerjakan tugas, terus nilainya Oh iya. kurang kadang, Pak. Helena itu Ya. ya, Pak. suka Ya, oke, terima terburu-buru. kasih presentasinya. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 3. Di sini pertanyaannya, bagaimana saya menggunakan kelebihan membantu orang lain untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya sama seperti Francisca tadi, Pak, suka menggambar, bisa menggambar. Ya. Nah, saya itu suka membantu teman yang kesulitan menggambar, Pak. Kemudian saya juga suka menggambar yang bisa menginspirasi teman-teman, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk kelompoknya. Kelompok 4. Santai yang jawab, Pak. Oh ya. Ayo cepetan, siapa tuh dipanggil Pak Julius? Tuh. Ayo Ayolah, Bu cepet. Sakura sama-sama kita. Nomor 4 boleh nggak, Pak? Saya jawab, Pak. Ya, Masih pengen boleh. jawab. Yang 4 itu kan pertanyaannya apa langkah yang bisa diambil untuk mengembangkan talenta kan, Pak? Kalau saya Ya. ikut eskul menggambar dan mewarnai, Pak. Jadi biar saya mewarnai menggambarnya itu bisa lebih bagus kalau ikut eskul begitu, Pak.
Ya, terima kasih. Kita Ya, beri tepuk Pak. tangan. Wana, Wana. Iya, kelompok 5 saya siap maju. Yuk. Apa pesan kitab suci bagi kita, bagi saya dan bagi teman-teman semuanya? Kita Ya. harus menggunakan talenta yang Tuhan berikan dengan baik dan tidak menyia-nyiakan, tidak seperti hamba yang memiliki 1 talenta tadi, Pak. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Wana. Oke, semuanya bagus, hebat jawabannya. Semua apa namanya sudah sesuai ya dengan Ya, Pak. pertanyaan yang dikerjakan. Oke. Ya, Pak. Nah, tadi sudah bagus, sudah sesuai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sekarang dari keseluruhan pembelajaran kita bisa mengambil hal-hal yang baik, yang bisa kita ambil. Mari kita apa namanya? Kita bahas bersama ya. Tadi ya, kelebihan itu apa tadi? Kemampuan atau Kemampuan, Pak. keunggulan Kita miliki. seseorang. Ya, Ya. Kemudian kekurangan itu apa? Yaitu sesuatu keterbatasan di mana kita ya, seseorang Pak itu ya. merasa kurang atau perlu Ya, baikkan. perbaikan. Nah, setiap individu diciptakan unik oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mengenali dan menghargai keunikan diri kita, kita dapat memaksimalkan potensi yang diberikan Tuhan dan berkontribusi bagi kebaikan sesama. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Nah, sebagai refleksinya dari keseluruhan pembelajaran kita, nih silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ya, nanti Sudah. dikumpulkan ke Pak Julius. Ya, ada 4 pertanyaan. Tadi, bagaimana menurutmu pribadi yang unik itu? Apa kelebihan yang kamu miliki dan bagaimana caramu Siap, menghadapi siap, siap. kekuranganmu? Bagaimana cara mempergunakan kelebihanmu? Apa yang dikehendaki Tuhan atas kelebihan yang kamu miliki? Oke, gitu ya. Kalau Ya, sudah, Pak. Ya, silakan Pak. dikumpulkan. Nah, Ini Saya sudah, Pak. selanjutnya ya besok ya minggu depan jangan lupa pelajari materi berikutnya ya. Siap. Oke, Oke. sekarang kita tutup dengan doa penutup. Siapa? Saya, Saya, Pak. Pak. Oh, Oh ya, Monica mana? saja, Yuk. Pak. Santa Monica Oh, saja. Monica. Ya. Yuk, Monica. Ya, Pak Julius dan teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Bapa, Putra dan Roh Putra, dan Kudus. Roh Amin. Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, lindungilah kami selalu, agar kami dapat menggunakan kelebihan dalam diri kami, dan kami dapat mempergunakannya untuk kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji di Kau Tuhan, kini selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra Bapa, dan Putra, Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai Kasih, jumpa Pak. lagi. Sampai jumpa, Pak. Baik, terima kasih Pak Julius, Provisiat sudah praktek dengan baik. Di sini saya mau memberikan tanggapan, ada beberapa hal sih sebenarnya untuk pelaksanaan yang sudah Pak Julius laksanakan. Dari pengamatan selama kurang lebih 15 menit ini, untuk urutan pembelajaran dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup untuk langkah-langkahnya menurut saya sudah sesuai. Kalau misalnya menggunakan PBL itu kan sintak-sintaknya sudah jelas untuk kelima langkah itu. Terus kemudian untuk penggunaan media menurut saya sudah bagus, Pak. Sebenarnya ini perlu dicontoh, apalagi yang untuk video yang menggunakan suara sendiri itu sebenarnya sangat menarik itu. Untuk anak kelas kecil, kalau mendengarkan guru atau melihat guru dari video atau YouTube itu kan menambah semangat mereka seperti itu. Jadi itu sangat bagus nanti untuk dikembangkan untuk pemanfaatan media-media di pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian termasuk untuk pengelolaan kelas, manajemen waktu, itu juga nanti kita perlu perhatikan lagi supaya waktu yang ada benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Tetapi tadi Pak Julius juga sudah memanfaatkan waktu dengan baik per tahap-tahapannya. Itu saja, tetap semangat ya Pak Pak Julius dan Bapak Ibu semua, dan tetap berkarya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.